Sejarah asal-usul sabun. Banyak sumber mengatakan jika seni pembuatan sudah ada sejak zaman Babilonia sabun sekitar 2800 sebelum Masehi. Mereka membuat sabun dari lemak yang direbus dengan abu. Sabun digunakan untuk membersihkan wol dan kapas yang digunakan dalam pembuatan tekstil dan digunakan sebagai pengobatan setidaknya selama 5000 tahun. Berdasarkan ukiran yang terdapat di bejana gerabah peninggalan zaman Babilonia, bahan-bahan yang terkandung dalam sabun diduga telah dimanfaatkan sejak 2800 sebelum Masehi. Dalam Papirus Eber, dokumen kesehatan Mesir kuno pada tahun 1500 sebelum Masehi, menyebutkan jika orang-orang pada zaman Mesir kuno menggunakan kombinasi antara minyak hewani atau nabati dengan garam alkali, yang disebut dengan istilah saponifikasi, untuk menyembuhkan penyakit kulit dan membersihkan badan yang kotor. Istilah saponifikasi sendiri diambil dari bahasa Latin, sapo, yang berarti soap atau sabun. Sapo yang juga merupakan nama sebuah gunung yang ada dalam legenda Romawi kuno, yang biasa menjadi tempat pemotongan hewan kurban pada masanya. Ketika turun hujan, sisa-sisa dari lemak hewan itu tercampur dengan abu kayu hasil pembakaran yang mengalir ke Sungai Tiber. Saat masyarakat sekitar sungai mencuci, mereka menemukan air yang mengeluarkan busa dan membuat pakaian mereka menjadi lebih bersih. Pada abad ke-1, bangsa Romawi kuno melakukan proses saponifikasi dengan cara mereaksikan amonium karbonat yang terdapat dalam urin dengan minyak tumbuhan dan lemak hewan untuk nantinya dijadikan sabun. Tapi baru pada abad kedua dokter menyebutkan penggunaan sabun untuk membersihkan tubuh yang kotor. Ahmad Y. Al-Hasan dan Donald Hill dalam bukunya Islamic Technology, An Illustrated History, menyebut jika Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi, kimiawan asal Persia, sebagai orang pertama yang meracik ramuan sabun modern. Orang Arab membuat sabun dari minyak nabati atau minyak atsiri. Sentra industri sabun pertama diketahui berada di Kufah, Basrah, dan Nablus di Palestina. Saat itu sabun sudah berbentuk padat dan cair. Disebar ke Italia dan Perancis Selatan selama Renaissance. Di Inggris, seperti yang ditulis oleh John A. Hunt dalam A Short History Soap, dimuat di Pharmaceutical Journal 1999, menunjukkan lebih dari 180 orang terlibat dalam industri pembuatan sabun. Bisnis sabun mendapat apresiasi yang baik di Inggris. Pada tahun 1622, Raja James memberikan hak monopoli kepada seorang pembuat sabun dengan membayar imbalan sebesar per tahunnya. Berbeda dengan Inggris, Raja Perancis Louis justru bersikap keras terhadap industri pembuatan sabun. Louis bahkan diketahui pernah menghukum mati 3 orang pembuat sabun karena membuat kulitnya menjadi iritasi. Takut ditimpa hukuman yang sama, beberapa pembuat sabun berusaha lebih serius untuk menciptakan sabun berkualitas baik. Untuk di Indonesia sendiri, sebelum mengenal sabun, masyarakat di Nusantara biasanya mandi dengan menggosokkan lempeng-lempeng batu yang halus untuk membersihkan kotoran yang ada di tubuh. Agar kulit harum dan halus, mereka menambahkan mawar, melati, kenanga, sirih, dan minyak zaitun dalam wadah penampungan air. Kebiasaan ini masih berlangsung hingga 1980-an, terutama di desa-desa. Bahkan sampai saat ini, sekalipun menggunakan sabun, ada yang merasa belum bersih tanpa menggosokkan batu ketika mandi.